Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Saya Dr. Andus Bunyamin, MBA, pengawas SMA, SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertugas di cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima. Adapun judul best practice saya adalah peningkatan pengelolaan sekolah dan kualitas pembelajaran melalui model pendampingan MCN di sekolah binaan. Bagaimanakah model pendampingan yang saya lakukan? Mari kita simak video selanjutnya. Pembahasan pertama terkait dengan situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Dari hasil kunjungan ke sekolah dan berdiskusi dengan guru bahwa hasil belajar siswa baik di ulangan harian maupun di penilaian tengah semester itu masih rendah, khususnya mata pelajaran fisika dan juga mata pelajaran di rumpun MIPA yang lainnya. Kemudian minat belajar siswa masih rendah. Nah, tugas supervisi saat ini menjadi tugas pokok kepala sekolah, bukan lagi tugas pengawas. Kepala sekolah saat ini, pengawas memiliki peran baru sebagai pendamping kepala sekolah. Nah, model pendampingan dalam peran baru pengawas yaitu training, mentoring, coaching, fasilitasi, dan consulting. Adapun tantangan yang didapatkan, hasil supervisi yang dilakukan oleh tim supervisi umumnya baik, namun hasil belajar siswa nyatanya masih rendah. Guru masih kurang terbuka untuk diskusi dalam kegiatan coaching terkait pembelajaran, maksudnya coaching dengan pengawas. Adapun aksi yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah kegiatan dengan model pendampingan MCM yang saling terkait, yaitu monitoring, coaching, dan mentoring. Kegiatan monitoring tentu saja sudah biasa dilakukan oleh pengawas, yaitu mengamati dan juga mempelajari perangkat guru dan juga memantau pembelajaran di kelas, seperti model kegiatan kepengawasan yang lama yang sudah biasa dilakukan oleh pengawas. Nah, kegiatan monitoring ini ternyata masih tetap diperlukan, walaupun tugas pokok supervisi tadi menjadi tugas kepala sekolah. Dari hasil monitoring yang dilakukan, ternyata tujuan pembelajaran yang dilakukan guru belum sesuai dengan CP dan belum terkait dengan masalah di sekitar siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dilakukan guru baru sampai pada elemen pemahaman, ini khusus fisika ini, belum sampai pada elemen keterampilan proses. Nah, demikian juga untuk mata pelajaran kimia dan biologi. Ini didapatkan pada saat diskusi dengan guru yang bersangkutan. Belum ada kegiatan proyek sederhana terkait masalah di sekitar siswa, dan belum ada kegiatan proyek antar mata pelajaran sains, fisika, biologi, dan kimia. Nah, di sini kita lihat CP fisika untuk fase E. Kita lihat di sini peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif ya terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan seterusnya ini sampai dengan mengkomunikasikan hasil. Nah, ini merupakan CP untuk keterampilan proses ya. Nah, kemampuan ini dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual. Nah, yang terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, dan seterusnya. Ya, tentunya masuk ke dalam biologi dan kimia. Adapun elemen pemahaman fisika, CP-nya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran. Nah, yang pertama ini pembahasan saya masih terkait dengan pengukuran. Nah, setelah melakukan monitoring, didapatkan hasil seperti yang dijelaskan di atas, maka dilakukan coaching terhadap guru. Ya, kita segali bagaimana guru dapat mengatasi masalahnya. Coaching adalah kegiatan mendengarkan secara aktif permasalahan kepala sekolah atau pendidik, memaksimalkan potensi pada diri mereka melalui pengajuan pertanyaan yang tepat untuk menimbulkan kesadaran baru, sehingga dapat memperbaiki kesadaran saat ini dan memperbaiki keadaan saat ini dan meningkatkan kinerja mereka. Nah, dari hasil coaching ini, guru
Guru terinspirasi untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa pada elemen keterampilan proses sesuai tuntutan CP. Nah, kegiatan yang ketiga setelah kegiatan monitoring, kemudian coaching adalah mentoring. Mentoring adalah kegiatan pemberian saran dan contoh untuk dipelajari oleh seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, mentoring di dalam kegiatan mentoring dengan guru binaan saya itu dilakukan diskusi dan pembinaan terkait dengan pembelajaran yang dapat membangkitkan minat siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Bersama-sama merevisi tujuan pembelajarannya. Kalau guru katanya sudah melakukan kegiatan pengamatan dalam pembelajaran, itu sebenarnya baru contoh. Siswa masih perlu mengadakan kegiatan nyata dalam masalah di sekitar siswa. Nah, dalam kegiatan mentoring ini juga dibahas bagaimana guru merencanakan proyek agar kompetensi dalam keterampilan proses dapat tercapai. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan siswa di dalam bidang pengukuran, ini khusus fisika saja yang saya bahas di sini. Misal, mengukur luas lapangan dan menghitung kebutuhan paving block jika lapangan tersebut mau dipasang paving block. Tentu saja siswa harus menggunakan alat ukur panjang, meteran panjang untuk mengukur luas lapangan, kemudian menghitung luasnya, dan menuliskan angka-angka penting hasil pengukuran dengan satuannya, kemudian menghitung luas satu paving block dan menghitung berapa kebutuhannya. Contoh lainnya menghitung kapasitas atau muatan batu bata yang bisa diangkut sebuah truk. Tentu saja mereka harus menghitung ukurannya truk, kemudian volumenya batu bata, berapa yang bisa diisi ke dalam truk tersebut, berapa massa sebuah batu bata, dan disesuaikan dengan kemampuan truknya. Contoh lain menghitung energi listrik yang dihabiskan jika sebuah kipas angin di kelas dibiarkan menyala selama sehari, dan berapa biaya yang dihabiskan selama sebulan, atau energi yang terbuang selama sebulan. Dan terakhir misalnya membuat proyek lintas mata pelajaran tentang pencemaran dengan melakukan pengukuran dan perhitungan sesuai dengan keperluan. Misalnya siswa harus mengambil sampel tanah atau air, kalau mau menghitung pencemaran tanah atau pencemaran air, berapa volume sampelnya itu. Kemudian mata pelajaran kimia mereka harus menghitung kadar apa yang menyebabkan pencemaran tersebut. Kemudian kadar itu tentu saja dinyatakan di dalam meter kubik, walaupun sampelnya tidak sampai 1 meter kubik. Nah, kemampuan ini tentu saja memadukan pengetahuan yang mereka peroleh dari apa yang sudah disampaikan oleh guru di dalam proses pembelajaran. Nah, bagian terakhir dari hasil kegiatan monitoring, coaching, dan mentoring, semua kepala sekolah dan guru binaan memberikan respon positif terkait kegiatan pendampingan dengan model MCM. Nah, khusus kepala sekolah, tentu saja coaching dan mentoringnya sesuai dengan apa yang ditemukan di dalam kegiatan bersama guru. Tentu saja terkait dengan pengelolaan pembelajaran. Demikian model pendampingan MCM yang saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.